Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. KMM beserta pengurusnya, yang saya hormati bapak-bapak penasihat Masjid Al-Jadid yang tidak bisa saya sebut satu persatu baik nama maupun gelarnya, yang saya hormati Ketua Lingkungan RT 07 AKP Bapak Haji Partono, sekaligus sebagai pembina DKM Masjid Al-Jadid, para alim ulama, sesepuh dan tokoh masyarakat serta masyarakat khususnya di RW 20 yang saya hormati. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Jamaah Masjid Al-Jadid, hadirin hadirat, Bapak Ibu Jamaah Al-Jadid yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat sehat, sehingga pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini, yaitu di Masjid Al-Jadid yang sama-sama kita cintai. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salam sejahtera kita sampaikan kepada ahli keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Nabi Muhammad di akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah saya atas nama panitia kegiatan Ramadan dan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak dan Ibu serta seluruh jemaah Masjid Al-Jadid yang telah mengisi dan memakmurkan Masjid Al-Jadid dengan syiar Ramadan, yaitu kegiatan sholat tarawih, sholat witir, dan tadarus Al-Quran. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para dermawan, para donatur atas sumbangsihnya
dengan berinfak, sedekah dan amal jariah di Masjid Al-Jadid. Semoga amal ibadah bapak dan ibu serta jamaah diterima Allah Subhanahu wa taala. Ucapan terima kasih kepada bapak ibu atas penyediaan takjil selama berbuka di Masjid Al-Jadid. Semoga Allah selalu membalas dengan kebaikan dan pahala yang berlipat ganda. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para muzaki yang telah mempercayakan kepada kami dalam penerimaan dan penyaluran zakat, baik zakat fitrah maupun zakat malnya. Semoga zakat bapak dan ibu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini kami sampaikan juga bahwa selama bulan Ramadan kami telah melaksanakan kegiatan dan program-program sebagai berikut. Yang pertama, sholat tarawih dan zikir secara berjamaah. Yang kedua, melaksanakan kuliah Ramadan baik setelah sholat tarawih maupun setelah sholat subuh. Yang ketiga, kita juga mengadakan buka bersama yang bekerjasama dengan Majelis Taklim Anisa. Selanjutnya, kami pun juga telah menyelenggarakan kegiatan santunan bagi yatim sekaligus kegiatan buka bersama dengan anak-anak yatim dan bekerjasama dengan Majelis Taklim Anisa. Selanjutnya, di malam 10 hari terakhir kami juga mengadakan iktikaf dengan tadarus Al-Quran dan sholat tahajud di Masjid Al-Jadid. Semua kegiatan tersebut alhamdulillah telah berjalan dengan baik dan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas partisipasinya. Selanjutnya izinkanlah saya menyampaikan nota keuangan baik kotak amal selama bulan Ramadan maupun infak lainnya. Yang pertama, infak kotak amal selama bulan Ramadan diperoleh sebesar 25.916.500 rupiah. Yang kedua, infak dari hamba Allah sebesar 500.000 rupiah selama 20 malam, yaitu sejumlah 10 juta rupiah yang ijab kabulnya untuk membayarkan cicilan utang masjid dan langsung dibayarkan. Dengan demikian utang masjid yang awalnya berjumlah 113.484.741 rupiah dikurangi 10 juta sehingga utang menjadi 103.984.741 rupiah. Dari hamba Allah juga berupa infak sebesar 5 juta rupiah yang ijab kabulnya untuk membayar utang masjid dan langsung dibayarkan sehingga utang masjid masih 103.984.741 rupiah dikurangi 5 juta rupiah sehingga saldo utang terakhir sebesar 98.984.741 rupiah. Untuk santunan yatim, pemasukan dari para donatur sebesar 9 juta rupiah dan langsung seluruhnya disalurkan kepada para yatim. Kemudian ada bantuan paket melalui Bapak Ketua RT 07 yaitu Bapak Haji Partono sebanyak 65 paket sembako dan langsung didistribusikan kepada para duafa
di sekitar RW 20. Selanjutnya bersama ini kami laporkan juga mengenai pengeluaran selama Ramadan. Yang pertama adalah untuk honor imam tarawih, honor penceramah baik setelah tarawih maupun setelah sholat subuh, dan operasional kegiatan selama bulan Ramadan sebesar Rp7.145.000, sehingga yang didapat pendapatan awal Rp25.116.500 dikurangi Rp17.145.000, sehingga saldo akhir sebesar Rp8.771.500. Kemudian pemasukan zakat fitrah berupa beras sebanyak 350,1 kg dan berupa uang sebesar Rp17.850.000, dan zakat mal sebesar Rp9.900.000, infak sedekah aquabelas 6 dus, dan uang terkumpul Rp4.975.000, serta fidyah sebanyak Rp50.000. Dan alhamdulillah zakat fitrah sudah bisa langsung kita distribusikan dari hari Selasa sampai malam takbiran kepada para mustahik. Untuk kuliah subuh selama 4 minggu dan malam nuzulul Quran, untuk para penceramahnya di cover oleh yang terhormat Bapak Haji Yanto, yang diniatkan untuk almarhumah istri beliau yaitu Ibu Hajah Susanti binti Haji Ishak Abdurrahman. Kita doakan semoga almarhumah senantiasa ditempatkan di sisi Allah pada tempat yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Untuk kuliah pada sholat tarawih minggu kedua malam Selasa di cover oleh yang terhormat Bapak Haji Jamhuri. Untuk kegiatan pada sholat tarawih minggu yang ketiga malam Kamis di cover oleh yang terhormat Bapak Haji Salahuddin SAG MM. Bersama ini pula atas nama Biro Dakwah dan PHBI dan biro terkait lainnya, izinkanlah kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila selama penyelenggaraan kegiatan Ramadan di Masjid Al-Jadid banyak kekurangan, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, karena kami menyadari sepenuhnya bahwa kami masih jauh dari sempurna memberikan pelayanan dan kenyamanan kepada para jamaah. Mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kami dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan kami. Sebelum kami akhiri, kami informasikan bahwa sholat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah dan bertepatan tanggal 13 Mei tahun 2021 Masehi. Yang bertindak sebagai imam yaitu yang terhormat Bapak Ustadz Haji Khairuddin Salhu LC, dan yang bertindak sebagai khotib yang terhormat Bapak Ustadz Haji Salahuddin SAG MM, dan bilal oleh Bapak Haji Jamhuri. Kemudian kami menghimbau kepada Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Jadid untuk
tidak melakukan halal bihalal setelah sholat Idul Fitri supaya tidak terjadi kontak fisik atau kerumunan massa. Demikian sambutan dan informasi yang kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila dalam penyampaian kami banyak kesalahan dan kekurangan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata datangnya dari al-fakir. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada saudara Bilal dipersilakan mengambil. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil
أكبر الله 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 أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل الأعياد موسما للخيرات وجعل لنا ما في الأرض جميعا للعمارة وزرع الحسنات أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي جعل الأرض والسماوات وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي هدانا إلى طريق الحسنات من السيئات والظلمات اللهم وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang senantiasa selalu memberi, mengasihi hamba-hambanya dengan jumlah yang tidak terbilang. Kita bersyukur kepada Allah atas berbagai karunia, atas berbagai anugerah yang diberikan kepada kita, juga rahmat taufik hidayah, sehingga kita dapat hadir memenuhi rumah Allah dalam rangka kita melaksanakan ibadah salat Idul Fitri 1442 Hijriah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan hanya kepada seorang manusia pilihan, seorang pemimpin besar revolusi Islam, yaitu Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Faizin wal Faizat rahimahullah. Di pagi hari ini kita segenap kaum muslimin dan muslimat tengah berada dalam perjalanan untuk memasuki Yaumul Azim, yaitu hari yang agung, hari yang istimewa. Karena hari ini kegembiraan dan kebahagiaan berbaur menjadi satu dalam dada setiap muslimin dan muslimat, sebagai refleksi kesucian batin setelah 1 bulan penuh digembleng dalam candra di muka tarbiyah Ramadan dengan melaksanakan ibadah puasa. Sejak ditetapkan tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah, hari ini dan tadi malam bergemuruhlah suara takbir, tahlil, tahmid dan tasbih. Dengan demikian maka berakhirlah bulan suci Ramadan yang kita cintai. 1 bulan sudah kita merasakan kesusah payahan, menanggung lapar dan dahaga. 1 bulan sudah kita menekan segala bentuk hawa nafsu kita yang menyebabkan batalnya puasa kita. Kesemuanya itu dilakukan di siang hari dengan penuh kesabaran, keikhlasan dan keimanan yang tidak lain hanya mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala.
Begitupun di malam harinya selama 1 bulan penuh, kita berusaha semampu kita memperbanyak amal ibadah dengan qiyamul lail, tadarus Al-Quran, dan ibadah-ibadah tatawwu' lainnya yang juga tidak lain merupakan tabungan investasi kita untuk kehidupan kita di masa yang akan datang, yaitu kehidupan di akhirat kelak. Saudaraku aidin dan aidat rahimakumullah, pagi ini kita berkumpul di tempat yang penuh berkah untuk merayakan sebuah kemenangan. Setelah sebulan lamanya kita membuktikan diri kita dengan berbakti mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh tidak ada kemenangan kecuali hanya dengan kepatuhan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka cerita tentang manusia yang tidak patuh kepada Allah adalah cerita tentang manusia-manusia yang kalah atas hawa nafsunya. Saudaraku faizin, faizat rahimakumullah, sebuah kemenangan hakiki telah kita capai hari ini, yaitu kemenangan atas godaan-godaan yang selama ini mengajak kita kepada jalan kesesatan. Ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, ketika kita banyak berinfak, ketika kita selalu sholat malam dan bangun sebelum fajar, juga kita meramaikan masjid dengan ketaatan kita, maka kita telah memperkecil peluang hawa nafsu kita dan melemahkan setan di dalam menggoda kita. Secara pribadi, secara personal, sungguh telah banyak ditebar kebaikan-kebaikan selama bulan Ramadan, dan sungguh tidak terhingga keberkahan yang kita dapatkan. Betapa sangat berkah ketika secara pribadi, secara personal kita menyempatkan waktu kita bersama Al-Quran dengan mentadabburinya. Betapa sangat elok ketika secara pribadi, secara personal banyak kita melangkahkan kaki ke masjid untuk memakmurkan masjid. Bukankah selama ini Al-Quran seringkali sekedar hiasan dan tumpukan buku-buku yang berdebu? Bukankah selama ini masjid seringkali kosong dan tidak berpenghuni? Saudaraku, setiap ibadah ritual, ya sholat, ya puasa, ya ibadah haji, dalam agama Islam tujuannya adalah untuk membawa perubahan pada diri kita, baik secara personal maupun secara sosial, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Maka barang siapa yang melaksanakan ibadah tetapi tidak berubah, berarti ia tidak mencapai tujuan dari ibadahnya itu. Seseorang yang berdagang tujuannya adalah untuk mencapai keuntungan. Ketika ternyata ia tidak mendapatkan keuntungan, berarti ia gagal dalam perdagangannya. Ternyata pemahaman ini hanya berlaku dalam dunia bisnis dan dunia perdagangan. Sementara dalam urusan ibadah banyak orang yang tidak peduli. Contoh nyata adalah banyak orang yang merasa rugi ketika keuntungannya tidak bertambah dan tidak bertambah. Berbagai cara dan evaluasi dilakukan untuk mencari titik lemah bagaimana bisnis dan usahanya sampai gagal. Sementara seringkali kita tidak merasa rugi ketika kebaikan-kebaikan dan pahala-pahala kita tidak bertambah dan tidak bertambah. Sebagai gambaran bisa kita contohkan dari ayat Al-Quran yang berbunyi, Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar.
Sesungguhnya sholat itu pasti mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Ini menunjukkan bahwa setiap orang yang sholat harus berubah. Seorang karyawan yang datang setiap hari ke kantornya, tetapi tidak ada bukti hasil dari pekerjaannya, maka dapat disimpulkan bahwa ia datang hanya basa-basi saja, pura-pura saja ia bekerja. Bandingkan dengan seseorang yang sholat setiap waktu, tetapi masih saja berbuat keji dan munkar. Bukankah itu termasuk sholat yang basa-basi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Saudaraku, gambaran berikutnya tentang ayat membayar zakat. Allah berfirman, "Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim." Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Ayat ini menunjukkan betapa zakat bukan sekedar membayar sebagian harta, tetapi di saat yang bersamaan harus melahirkan perubahan bagi usahinya. Seseorang setelah membayar zakat harus berubah menjadi lebih bersih hartanya, lebih bersih dirinya, lebih bersih jiwanya dari segala penyakit rakus, penyakit dengki, penyakit hasud, penyakit sombong, takabur, dan sifat-sifat permusuhan. Maka ketika seseorang yang telah membayar zakat masih terus bertindak rakus dan sombong, takabur, itu mirip dengan seseorang yang berpuasa tetapi masih berdusta, menipu, melakukan perbuatan tercela lainnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh hari telah bersabda, "Kam min sha'imin laisa lahu min syamihi illa al-ju' wal 'atash." Saudaraku, Aidah rahimahullah, bertahun-tahun kita telah beribadah kepada Allah, tetapi di manakah perubahan yang kita saksikan pada diri kita? Setiap tahun jamaah haji berangkat dari negeri ini, jumlahnya ribuan, bahkan bisa mencapai 1 juta. Setiap tahun kita terlibat dan ikut serta dalam pembinaan intensif kegiatan-kegiatan di bulan Ramadan. Lebih dari itu, setiap bulan jamaah umrah jutaan orang kembali dari tanah suci. Tetapi saudaraku, apa yang kita saksikan hari ini? Korupsi semakin merajalela, pungli pungutan liar semakin tumbuh subur, kemaksiatan semakin dahsyat, kerusakan akhlak semakin tidak terbendung. Saudaraku, kita harus berubah. Tidak cukup kita hidup dengan hanya menikmati ibadah, sementara perubahan tidak ada pada diri kita. Dulu para sahabat yang hidup di padang Sahara dengan kemampuan seadanya, mereka bisa berubah, bahkan mampu menguasai 1/4 dunia. Kini jumlah umat Islam jauh lebih banyak dari zaman para sahabat. Jumlah doktor, profesor dengan segala keahlian yang dimiliki jauh lebih dahsyat dari kondisi zaman para sahabat. Kemampuan teknologi, kemampuan informasi, kemampuan komunikasi jauh lebih canggih dari zaman para sahabat. Dulu seorang Jabir bin Abdullah, sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk mengecek sebuah hadis harus mengendarai kuda berhari-hari bolak-balik dari kota Madinah ke Mesir. Sekarang semua sarana, semua fasilitas telah tersedia. Namun mari kita bandingkan apa yang kita sudah capai hari ini dan apa yang telah mereka capai dahulu. Dalam catatan sejarah kita, mereka telah berhasil memimpin 1/4 dunia. Bahkan
dua kerajaan besar pada zaman itu, yaitu kerajaan Romawi dan kerajaan Zaman Bizantium, berhasil mereka taklukkan. Apa yang salah, saudara? Padahal mereka juga manusia biasa. Tuhan yang disembah sama, Al-Quran yang dibaca pun sama. Saudaraku, bedanya adalah bahwa mereka, para sahabat, dalam beribadah untuk berubah, sementara kita beribadah sekedar menjalankan ritual belaka, sekedar menggugurkan kewajiban saja. Oleh karena itu sudah tiba saatnya, sudah tiba waktunya kita sebagai umat Islam menjadi umat yang berdaya, memberikan rahmat dan kedamaian kepada kemanusiaan. Untuk itu tidak cukup kita hanya melakukan ibadah tanpa memahami makna dan tujuan yang Allah inginkan dari ibadah yang kita lakukan. Allah menghendaki ibadah yang kita kerjakan, baik yang fardu maupun yang sunnah, akan melahirkan perubahan-perubahan pada diri kita. Ketika ibadah yang kita lakukan dan kita tegakkan, sementara keburukan-keburukan, kebatilan-kebatilan tetap kita kerjakan, tidak ubahnya seperti aki mobil yang soal. Bila setiap waktu sholat fardu kita kerjakan, sementara di saat yang sama kita melakukan perbuatan yang tercela, sikap dan akhlak kita tidak berubah, berarti ada yang soal dalam ibadah kita, dalam sholat kita. Ketika setiap bulan kita umrah dan setiap tahun kita beribadah haji, sementara harta yang haram semakin dinikmati, maka berarti ada yang soal dalam ibadah umrah dan ibadah haji kita. Apabila setiap bulan Ramadan kita berpuasa, setiap bulan Ramadan kita qiyamul lail, setiap bulan Ramadan infak dan sedekah kita tingkatkan, tetapi perkataan kita, perbuatan kita, sikap kita, akhlak kita tidak menunjukkan sikap sesuai dengan tuntunan agama, maka ada yang soal dalam ibadah Ramadan kita. Rasulullah sudah mengingatkan kita bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, kecuali hanya sekedar lapar dan haus saja. Pendek kata, secara fikih mungkin saja ibadah yang kita lakukan sah-sah saja, tetapi secara kualitas tidak bernilai dan tidak berpahala. Sungguh ibadah semacam ini sekadar formalitas basa-basi yang tidak akan mengantarkan kita ke titik fitrah yang hakiki. Hadirin hadirat rahimakumullah, hari ini kita berkumpul di tempat yang mulia ini sebenarnya untuk merayakan hari kembalinya kita kepada fitrah kita. Maka setelah hari ini kita tidak pantas lagi melakukan perbuatan buruk dan tercela. Oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah telah memberikan kita kesempatan untuk berada di bulan Ramadan tahun ini. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa kita masih diberikan kesempatan untuk merayakan Idul Fitri tahun ini. Tengoklah ke samping kiri kita, tengoklah ke samping kiri kita, tengoklah ke samping kanan kita, lihatlah ke depan kita, lihatlah ke belakang kita. Apakah di antara sahabat, kerabat, orang tua kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita yang tahun lalu masih bersama kita? Lalu hari ini masihkah ada mereka di antara kita? Banyak di antara mereka yang sudah pergi meninggalkan kita kembali kepada yang maha suci, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara mereka yang tidak dapat bergabung bersama kita di tempat yang mulia ini. Masih teringat dengan jelas tahun lalu pada saat selesai sholat Idul Fitri, kita disambut oleh ayah ibu kita dengan air mata kasih sayang mereka. Masih teringat di pelupuk mata kita dengan jelas bahwa pada saat bulan sholat Idul Fitri tahun lalu,
kita disambut dengan senyum gembira oleh istri kita, oleh suami kita, oleh anak-anak kita, dan oleh sahabat-sahabat kita. Hari ini ternyata ada di antara mereka yang sudah mendahului kita. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka. Tempatkanlah ya Allah mereka semua pada tempat-Mu yang terbaik di surga-Mu. Ya Allah, jika Engkau perkenankan kami kembali berjumpa dengan bulan Ramadan tahun depan, agar kami dapat bertobat ya Allah dan beribadah kepadamu. Ya Allah, jika tahun ini di Ramadan ini kami masih lalai, kami masih alfa, ampuni kami ya Allah. Hapuslah dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kami. Terimalah amal ibadah kami. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amma juduhu kullam mawjud wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah syahadatan ulghima biha anfaqul musyriki huwa yahud wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibal maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ahlil karami wal jud. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir warhamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma balligh muradana fi Makkahal musharrafah wal madinatil munawwarah wa ziyarati qabri nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat, mari kita saling bermaaf-maafan dengan tetap menjaga protokol kesehatan.